Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini kita bakal lanjutin lagi Dragon Ball HK yang baru saja rilis. Sebelumnya, Goku berhasil mendapatkan izin dari Gin, Dewa Kehancuran Semesta ke-12 untuk meminjam mesin waktu. Goku menggunakan mesin waktu itu untuk pergi ke masa lalu demi menemukan pribadi dirinya yang hilang sebagai seorang Saiyan. Setelah sampai di masa lalu, Goku menemukan seonggok tengkorak dan segera menguburnya sebagai bentuk pengucapan penghormatan. Tapi tiba-tiba, seekor makhluk raksasa ingin memangsa Goku di saat Goku lengah. Goku yang masih dalam keadaan menutup mata tentu tahu ada sesuatu yang mendekat. Jadi, Goku segera menahan makhluk tersebut cuma menggunakan satu jari saja cuy. Goku yang sudah sering menghadapi makhluk kayak gini di Gunung Pauzuma gak ada takutnya sama monster bukan? Lalu Goku menggunakan sentilan santai yang langsung menghempaskan makhluk itu terbang melayang jauh. Makanya jangan berani-berani deh sama Goku. Apalagi Goku kan sudah jadi Dewa Kehancuran bukan? Goku meminta maaf pada makhluk itu. Dia nggak memiliki waktu untuk bermain sekarang. Setelah urusan dengan makhluk itu beres, Goku melihat banyak sekali tengkorak yang berserakan. Goku berpikir dia mungkin mendarat di sebuah tempat terpencil dan berbahaya di planet ini. Jadi Goku kembali menutup matanya untuk merasakan sesuatu. Dia mencari peradaban para Saiyan dengan merasakan ki masyarakat yang ada di sekitar sini. Para Saiyan mungkin tinggal di belahan planet lain. Gak lama, Goku menemukan ada tempat di mana terdapat beberapa energi yang lebih kuat dan rata-rata. Jadi Goku akan segera pergi ke sana. Rupanya tujuan Goku adalah pergi ke istana para Saiyan, di mana itu adalah tempat tinggal Raja Saiyan sekaligus ayah Vegeta. Namun sebelum Goku pergi ke sana, dia dihentikan oleh energi kehancurannya sendiri. Energi kehancuran memberitahu kalau Goku nggak boleh pergi menggunakan pakaian Dewa Kehancuran. Itu bisa membuat semua Saiyan curiga pada Goku. Tapi Goku yang polos ini tentu penasaran kenapa dia nggak boleh seperti ini. Energi kehancuran yang bisa kita sebut saja Black memberitahu dia memiliki kenangan tentang masa lalu Goku. Selain itu, dia juga tahu bahwa Vegeta pernah bercerita tentang virus yang datang ke planet ini untuk menakuti sang raja. Jadi, para Saiyan pasti akan tahu Goku seorang Dewa Kehancuran jika memakai pakaian ini. Goku yang baru ingat itu akhirnya akan mengikuti untuk tidak menggunakan pakaian ini. Hal ini Goku sadar bisa menciptakan masalah yang besar dan rencana ke masa lalu malah akan berantakan. Jadi Black meminta Goku untuk menemukan penyamaran yang pas di mana para Saiyan tidak tahu siapa Goku sebenarnya. Meski begitu, Goku katakan kalau dia cuma punya pakaian ini saja. Dia bukan Piccolo yang bisa mengganti pakaian seenaknya menggunakan sihir. Dengan berteriak, Black menegaskan, di sini banyak tentara para Saiyan yang berkeliaran. Dengan menyamar menjadi seperti mereka, seharusnya itu bukan masalah bagi Goku. Dia menyuruh Goku menemukan pakaian Saiyan dan mengambilnya. Dengan begitu, maka semuanya bakalan mudah bukan? Mendengar itu sontak membuat Goku terkejut. Dia nggak mungkin mengambil pakaian orang lain, apalagi pakaian mayat yang baru saja dia injak. Black yang sudah kepalang emosi mengingatkan kalau Goku sebelumnya akan melakukan apapun untuk pelatihan ini. Ditambah, Goku sekarang adalah seorang Dewa Kehancuran yang seharusnya memiliki wibawa lebih tinggi. Dia tegaskan, Goku nggak seharusnya membatasi diri pada hal sepele seperti itu. Dewa Kehancuran bisa melakukan apapun, bahkan menghancurkan planet ini. Setelah setuju dengan ide Black, Goku kembali menemui tengkorak sebelumnya untuk mengambil pakaiannya. Dia meminta maaf pada tengkorak itu bahwa ini untuk tujuan yang baik. Dan semua itu Goku katakan dengan nada yang polos seperti yang selalu kita tahu. Setelah itu, Goku segera menggunakan pakaian Saiyan dan nampaklah Goku sekarang sudah seperti Bardock ayahnya. Yang di zaman ini, Bardock mungkin akan ditunjukkan. Meski demikian, Goku sama sekali nggak menyukai pakaian seperti ini. Dia lebih suka pakaian seni bela diri di bumi. Karena ketika Goku memakai ini, Goku merasa dirinya seperti penjahat yang sama layaknya pasukan Frieza. Sedangkan Black malah menyukai pakaian seperti ini yang pas Goku gunakan. Kemudian Goku menguatkan mentalnya untuk pergi ke tempat di mana kumpulan Saiyan berada. Dan Goku masih merasa bahwa orang-orang yang akan dia temui adalah para Saiyan kuat. Wah, setelah Goku melewati berbagai pertempuran dan mendapatkan banyak kekuatan, Goku masih anggap para Saiyan di sini kuat ya. Padahal Goku sekarang adalah Dewa Kehancuran. Sifat Goku memang gak ada bedanya sejak dulu.
Goku akan menyembunyikan mesin waktu dulu yang berguna untuk berjaga-jaga. Jika situasinya menjadi kacau, Goku bisa segera kembali. Setelah itu, Goku berpindah menggunakan Sun Kanido untuk melihat di mana para Saiyan itu berada. Goku sungguh kagum melihat istana Saiyan di masa jayanya ternyata sangat megah dan juga besar. Dia nggak pernah terpikir dirinya terlahir dari ras ini meskipun dari kelas bawah. Sambil pergi berjalan-jalan, semua bangunan di sini mengingatkan Goku pada planet Sadala yang dia datangi. Ya, karena kita tahu Saiyan di semesta ke-6 dan ke-7 memiliki peradaban yang hampir sama, bukan? Tiba-tiba Goku ditemukan oleh pasukan Saiyan dan memintanya untuk berhenti. Goku sontak penasaran kenapa mereka mencurigainya padahal dia sudah menggunakan penyamaran ini. Nampak para pasukan Saiyan terbang ke arah Goku dengan terburu-buru. Goku menanyakan apa masalah yang dia buat sampai dia harus dijegat oleh para Saiyan ini. Pemimpin dari pasukan itu memberitahu jika nggak boleh ada yang memasuki kawasan istana selain pasukan khusus. Dan Goku telah memasuki kawasan ini tanpa izin siapapun. Selain itu, pria tua itu penasaran bagaimana Goku bisa sampai di tempat ini tanpa terdeteksi oleh pelacak bangsa Saiyan. Itu membuat mereka semakin curiga pada Goku. Namun, Goku nggak bisa memberitahu mereka kalau dia kesini menggunakan teleportasi. Itu akan menambah masalah semakin besar. Tapi Goku juga bukanlah pembohong yang cerdas. Dia cuma mengatakan dirinya mungkin beruntung bisa memasuki kawasan ini. Yang tentu saja alasan seperti itu tidak masuk akal bagi pria itu. Pria itu menegaskan jika keberuntungan Goku sekarang sudah habis. Dia menanyakan siapa nama Goku karena belum pernah melihatnya. Di sini Goku semakin bingung harus mengucapkan namanya atau tidak. Jika terbongkar, maka semuanya akan menjadi masalah. Tapi, jikapun Goku menyebutkan nama Goku, para Saiyan gak bakal tahu. Karena itu nama yang dia dapatkan dari bumi. Kemudian, cerita kembali flashback, di mana sebelumnya Goku mengubur mesin waktu supaya tidak ada orang yang tahu. Dengan seperti ini, Goku bisa mengambilnya kapanpun, tanpa takut orang lain mengetahuinya, bukan? Nah, waktu sebelum pergi, Black ternyata sudah memikirkan sebuah ide agar Goku mengganti namanya selama berada di sini. Goku penasaran kenapa dia membutuhkan sebuah nama baru, padahal dia bisa menggunakan namanya saja. Namun, Black sama sekali nggak setuju. Nah, Black memberi penjelasan bahwa nama Goku bukan merupakan nama bangsa Saiyan seperti nama buah atau sayuran. Sedangkan, Goku juga tidak bisa menggunakan nama Kakarot karena di zaman ini Goku telah dilahirkan. Semua itu malah akan menjadi bumerang untuk Goku jika menggunakannya. Di situ, Goku semakin bingung mendengarnya. Dia penasaran nama apa yang harus dia gunakan. Kemudian, Black menemukan sebuah nama berdasarkan musuh lama yang pernah Goku lawan. Dan itu merupakan nama yang Black sukai selama ini. Dan nama tersebut langsung Goku ucapkan pada pasukan Saiyan adalah Turles. Ya, Turles dan Goku memang memiliki kemiripan yang sama. Tidak mengherankan mereka selalu dinyatakan kembar. Mendengar nama Turles sontak membuat pasukan itu terkejut. Mereka belum pernah mendengar nama seperti itu. Jadi, mereka ingin tahu dari mana Goku berasal untuk memastikan semuanya. Goku yang sangat-sangat polos ini memberitahu dia berasal dari padang pasir, yaitu tempat di mana Goku mendarat sebelumnya. Goku juga menceritakan di sana banyak makhluk mengerikan yang selalu haus akan darah segar. Seorang pasukan mengetahui bahwa tempat itu adalah gurun kegelapan di mana banyak makhluk memang hidup di sana. Goku yang sebenarnya nggak tahu soal tempat itu cuma mengatakan dia memang berasal dari sana. Pasukan itu penasaran kenapa ada manusia waras yang tinggal di sana. Tempat itu tidak pernah ditinggali para Saiyan manapun karena nggak ada makanan enak. Setelah melihat pakaian yang Goku gunakan, pria itu sadar bahwa Goku adalah seorang pemberontak. Pakaian yang Goku dan mereka gunakan warnanya tidak sama. Jadi, pria itu menyimpulkan pemberontak telah masuk ke kawasan istana. Temannya pun setuju dengan pria itu. Dia mendengar tim yang dipimpin oleh Zorn menghancurkan tempat persembunyian para bandit dan melenyapkan sebagian besar dari mereka. Dan beberapa dari bandit itu melarikan diri ke gurun kegelapan. Jadi, mereka sangka kalau Goku adalah bandit yang kabur tersebut. Mereka harus segera mengalahkan Goku demi membalas dendam atas apa yang sudah para bandit perbuat. Goku sontak kaget mendengar itu. Dia sama sekali nggak tahu masalah internal planet ini. Dan gak sangka, kebohongannya akan menimbulkan masalah seperti sekarang. Goku mencoba menghentikan mereka bahwa kedatangannya ke sini sama sekali bukan menimbulkan masalah apapun.
Tapi ketua pasukan itu menyuruh Goku untuk diam. Dia sudah mendengar semuanya dan menganggap Goku sekarang sebagai musuh mereka. Pria itu langsung menembakkan banyak serangan laser cendol pada Goku. Goku terkejut bukan karena takut, tapi kenapa situasinya malah jadi berantakan. Di saat laser itu menghujaninya, Goku berhasil menghindari semuanya dengan sangat mudah. Nggak ada satupun yang mengenainya. Ya jelaslah kalau soal kayak gini mah Goku juaranya bukan? Setiap laser yang diarahkan padanya, dengan sigap Goku melesat ke sana kemiri. Nampak Black ditunjukkan kaget juga melihat ini. Dia menyebut Goku sangat idiot, menyebabkan masalah yang seharusnya tidak Goku lakukan di masa lalu. Seharusnya Goku tetap diam, memantau situasi istana, dan menjalankan kehidupan sebagai pasukan Saiyan. Tapi parahnya, Goku sekarang malah menjadi musuh istana Saiyan. Goku balik menyalahkan Black karena ini semua merupakan ide Black yang menyuruh Goku menggunakan pakaian ini. Namun, Black sama sekali nggak mau disalahkan. Dia tetap menganggap semuanya adalah kesalahan Goku semata. Sementara, pasukan Saiyan nampak bingung kenapa semua serangan mereka tidak ada yang mengenai Goku. Mereka menganggap Goku sangat beruntung sekali. Ketua Saiyan yang masih belum menyerah segera menyerang untuk beradu serangan fisik. Dia bertekad akan menghancurkan Goku menggunakan tangannya sendiri. Melihat pria tua itu datang, Goku menggunakan jurus gelombang kejut yang sering dia gunakan untuk tidak membunuh musuh. Terkena gelombang itu membuat pria tua itu langsung terhempas melayang jauh. Pria itu terpental dan akan menabrak sebuah gedung. Di dalam gedung itu sendiri ada dua orang yang sedang berjalan. Dan rupanya dua orang tersebut adalah Vegeta dan Nappa yang masih muda. Nappa memuji latihan Vegeta hari ini yang selalu meningkat dan membuatnya bangga. Tapi Vegeta menganggap latihan ini sangat bosan dia lakukan. Dia ingin pertarungan nyata melawan orang yang kuat. Di planet ini, Vegeta tahu nggak ada yang dapat memberikannya tantangan. Semuanya sudah pernah dia kalahkan dengan sangat mudah. Tiba-tiba, pria tua yang terpental sebelumnya menghantam gedung mengagetkan Vegeta dan Nappa. Di sana, Vegeta penasaran siapa yang sudah melakukan ini pada pasukan Saiyan istana. Pasukan Saiyan yang tersisa di luar juga terkejut dengan kemampuan Goku. Hanya dengan kekuatan satu ayunan tangan, Goku berhasil mengalahkan ketua mereka. Jadi mereka segera mengecek menggunakan alat skuter, dan alangkah terkejutnya mereka, level kekuatan Goku mencapai 10.000. Dan sebenarnya 10.000 baru sedikit yang Goku gunakan ya, tapi sudah membuat pasukan Saiyan gemetaran merasakannya. Akhirnya, Black mengingatkan Goku kalau para Saiyan itu dapat mendeteksi kekuatan Goku menggunakan alat itu. Meskipun Black tahu kalau Goku menggunakan kekuatannya cuma untuk menghempaskan pria tua tadi. Dengan Goku meningkatkan kekuatannya seperti itu, maka akan semakin mengejutkan para Saiyan yang ada di sini. Jadi, Black minta Goku menurunkan aura Ki-nya supaya tidak menimbulkan kecurigaan pada semua Saiyan. Goku yang mengerti akhirnya menurunkan kembali aura Ki-nya hingga kembali normal. Dan para Saiyan itu kembali bingung, mereka cuma mendeteksi level kekuatan Goku yaitu cuma 416 saja. Pelacak Saiyan satunya juga mendeteksi hal yang serupa. Jadi mereka menganggap kalau alat pelacak mereka mungkin sudah rusak. Mereka berpikir Goku nggak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Dan seharusnya mereka bisa mengalahkan Goku dengan sangat gampang. Sedangkan Goku berusaha menurunkan aura Ki-nya hingga sama seperti ketika dia bertarung melawan kakaknya Raditz. Saat itu Goku jauh lebih lemah daripada Raditz. Jadi dengan tingkat kekuatan ini akan meyakinkan orang-orang. Kecurigaan pasukan Saiyan akan hilang. Di sini Black senang dengan kecerdikan Goku. Dengan para Saiyan lemah ini, Black meminta Goku mengelabui mereka sambil menemukan jalan keluar dari situasi ini. Sedangkan para Saiyan yang sudah kepalang emosi ini berniat akan segera mengalahkan Goku. Namun sebelum mereka bergerak, seseorang menghentikannya. Yang rupanya itu adalah Vegeta dan Nappa. Vegeta dan Nappa datang di saat situasi Goku dalam terdesak. Goku yang sadar itu Vegeta sontak melongo melihatnya. Semua Saiyan segera memberikan penghormatan pada Vegeta, di mana Vegeta memang adalah seorang pangeran Saiyan. Dengan serius, Vegeta menanyakan siapa yang sudah menghancurkan istananya tadi. Dia menegaskan akan menghancurkan siapapun di sini. Mendengar itu semakin membuat Goku melongo dan menganggap situasi kini semakin rumit. Bagaimana dia bisa keluar dalam situasi ini tanpa harus membunuh mereka? Karena jika Goku membunuh mereka, masa depan juga akan berubah. Lalu, bagaimanakah Goku bisa menyelesaikan masalahnya? Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan lanjut di bulan depan ya.
YPB Movie, channelnya anime masa kini.